Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Rinawati Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu di bab 3 ya, masih tetap di Rinawati Channel. Jangan lupa saksikan dan perhatikan dengan baik. Nah, kali ini kita akan membahas dan melanjutkannya di part kedua, yaitu tentang pencatatan belanja. Dan di sini masih ada di KD 3.3 ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur APBD. Apa sih definisi APBD? Definisi APBD di sini ada yang berdasarkan menurut PP nomor 8 tahun 2006 dan menurut PP nomor 58 tahun 2005. Kemudian ada juga berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 itu tentang penyelenggara pemerintah daerah. Siapa saja unsur-unsurnya? Yang jelas adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Kemudian, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 6 fungsi APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2003 Pasal 3 Ayat 4. Fungsi APBD yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Nah, kemudian struktur utama APBD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pendapatan daerah. Apa sih pendapatan daerah itu? Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian, struktur pendapatan daerah ini meliputi 1. Pendapatan asli daerah, 2. Dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, yang B kita akan bahas belanja daerah. Apa itu belanja daerah? Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemda. Nah, di sini struktur belanja meliputi 1. Belanja tidak langsung, 2. Belanja langsung. Nah, yang C kita akan membahas tentang pembiayaan daerah. Apa itu pembiayaan daerah? Berbeda dengan belanja daerah ya. Jadi kalau pembiayaan daerah itu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama ditunjukkan untuk menutup defisit. Nah, apa saja struktur pembiayaan daerah? Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Sekarang kita akan masuk ke siklus APBD tahun anggaran 2017. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan APBD. Mungkin kalian perlu tahu siapa saja sih yang terkait dalam penyusunan APBD. Yang A yaitu tim anggaran pemerintah daerah atau TPA.
Di sini penyusunan anggaran itu apa saja yang dibutuhkan. Selain tadi pihak-pihak yang terkait, pastilah ada dokumen-dokumennya. Nah, di sini dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPD meliputi kebijakan umum APBD atau KUA, nota kesepakatan KUA, prioritas dana, plafon anggaran sementara, kesepakatan PPAS, rencana kerja dan anggaran atau RKA. Kemudian ada proses penyusunannya RAPBD. Bagaimana prosesnya? Yang A yaitu penyusunan kebijakan umum APBD. Yang B penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang C penyusunan surat edaran pedoman penyusunan. Yang D penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang E penyiapan RAPBD. Nah, setelah diproses, kemudian RAPBD tersebut disahkan. Pengesahan itu harus meliputi atau melibatkan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait tersebut adalah tim anggaran pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, sekretariat daerah, kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan gubernur atau Mendagri. Kemudian, dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan dan lampiran, yaitu ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, daftar dana cadangan. Kemudian proses pengesahan RAPBD terdiri dari A. Pembahasan RAPBD, B. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang C. Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. D. Pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. E. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dan APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. F. Penetapan rancangan peraturan kepala daerah dan APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. C. Pelaksanaan pendapatan. Pihak-pihak yang terkait meliputi A. Bendahara penerimaan, B. Pengguna anggaran, C. Kuasa pengguna anggaran, D. Bendahara umum daerah, E. Kuasa bendahara umum daerah. Kemudian 2. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah atau SK-PD, surat ketetapan retribusi daerah atau SK-RD, surat tanda setoran atau STS, surat tanda bukti pembayaran atau SBP. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. Kemudian D. Pelaksanaan belanja. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. Yang A yaitu tim anggaran pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah. Kemudian dokumen dalam pelaksanaan belanja meliputi A. Dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas,
surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana. Kemudian, proses pelaksanaan belanja. A. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. B. Penyusunan anggaran kas. C. Penerbitan surat penyediaan dana. D. Pengajuan surat permintaan pembayaran. E. Penerbitan surat pemerintah membayar. F. Penerbitan surat perintah pencairan dana. G. Pembelanjaan dana. H. Penerbitan laporan pertanggungjawaban. Nah, yang E, kita akan membahas tentang pertanggungjawaban APBD. Jadi, APBD ini juga harus dipertanggungjawabkan ya, para pembelajar. Nah, siapa saja yang mempertanggungjawabkan? Yaitu pihak-pihak yang terkait tentunya. Nah, diantaranya adalah pengelola keuangan daerah, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, pengguna anggaran, sekretariat daerah, kepala daerah, badan pemeriksa keuangan, penertiban laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, dokumen laporan keuangan atau SKPD yang digunakan diantaranya adalah A. Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian, proses penyusunan laporan keuangan. A. Penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Pemda, pemeriksaan laporan keuangan Pemda, pembahasan laporan keuangan Pemda. F. Pengawasan APBD. Proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain pengawasan berdasarkan independensi pengawas. A. Pengawas internal. B. Pengawas eksternal. Pengawas berdasarkan waktu pengawasannya. A. Pengawasan preventif. B. Pengawasan represif. 3. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasannya. Yang A yaitu pengawasan melekat. Yang B. Pengawasan fungsional. Yang C. Pengawasan masyarakat. Yang terakhir, pengawasan legislatif. Kemudian, pengawasan berdasarkan jarak pengawasannya. Yang A yaitu pengawasan pasif. Yang B, pengawasan aktif. D, itu tentang pencatatan pendapatan. Nah, kali ini tentang pencatatan pendapatan itu ada pengertian pendapatan yang nanti akan kita bahas di part ketiga. Terima kasih ya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.